Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di sini. Seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa, isti'dadan, khusyuan, doa. Baiklah, Ustazah akan melanjutkan pembelajaran baru yaitu tentang tema 8. Kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang makna lambang, yaitu lambang Garuda Pancasila dan lambang Pramuka. Yang pertama yaitu lambang Garuda Pancasila. Lambang digunakan sebagai simbol dari suatu hal. Ini berarti lambang Garuda Pancasila memiliki arti dan makna. Pada lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Nah, yuk kita simak penjelasan ini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Lambang tersebut dirancang oleh Sultan Hamid II, lalu disempurnakan oleh Insinyur Soekarno. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Paruh, sayap, ekor dan cakranya melambangkan kekuatan dan tenaga. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan dan berkalungkan perisai yang berbentuk jantung. Perisai berbentuk jantung tersebut dilengkapi dengan lambang-lambang sila Pancasila. Yang pertama ada bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala benteng, dan kelima padi dan kapas. Dengan warna dan gambar-gambar tersebut masing-masing memiliki arti loh. Jumlah bulu pada gambar burung Garuda melambangkan proklamasi. 17 bulu pada masing-masing sayap, 8 bulu ekor, 45 bulu leher. Semua melambangkan hari proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945. Tahukah kalian, kaki Garuda menggenggam pita bertuliskan semboyan negara loh, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Nah, sekarang kita lanjut ke lambang yang kedua yaitu Pramuka. Ikutin Ustazah ya. Tepuk Pramuka. Nah, itu tadi tepukan Pramuka. Kalian pasti sering melihat topi, dasi yang ada gambar kelapa. Nah, ternyata itu adalah lambang gerakan Pramuka, yaitu tunas kelapa. Pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat, yang artinya setiap anggota pramuka harus bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang lambang Garuda Pancasila dan lambang Pramuka. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh ustazah yang lain. Tetap stay ya di sini. Di dalam pramuka itu juga melatih kita untuk menjadi orang yang mandiri, disiplin, dan terlatih. Mandiri di sini maksudnya adalah dia pramuka itu memiliki seragam kegiatan berbagai hal. Nah, itu yang dimaksudkan mandiri di sini. Seragam pertama, pramuka itu memiliki perbedaan hanya sedikit antara seragam laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki seperti gambar berikut. Nah, untuk yang perempuan juga sebagai berikut. Nah, selain seragam, pramuka juga akan melatih kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin dalam melakukan hal apapun. Selain disiplin, dia juga mempelajarkan kita akan yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu ada berbagai macam, salah satunya yaitu seperti gambar berikut. Yang pertama yaitu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu ada 3 warna. Warna yang pertama merah, artinya kita harus stop atau berhenti.
Yang kedua itu lampu kuning, artinya peringatan. Sedangkan lampu hijau artinya harus melanjutkan perjalanan. Nah, yang kedua rambu-rambunya panah ke kanan, tapi ada tanda garis merah di tengahnya. Nah, itu artinya kita tidak boleh belok kanan. Sedangkan yang ketiga itu panahnya ke kiri, tapi juga ada tanda garis merahnya. Nah, karena ada garis merah, artinya kita tidak boleh melewati belok kiri tersebut. Setelah penjelasan dari Ustazah Ariyanti tadi, kita lanjut ya ke penjelasan berikutnya yang akan Ustazah sampaikan. Nah, kita lihat di papan tulis adalah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang titik temu atau titik potongnya sama. Berikut ini kita akan menggambar bentuk sudut. Nah, berikut gambaran sudut. Nah, di sini kita beri sudut ujung garisnya B, di sini C sesuai yang ada di buku ya. Di sini A. Antara A dan B disebut kaki sudut. Kaki sudut. Nah, A dan C juga disebut kaki sudut. Sedangkan titik A itu sendiri disebut titik sudut. Titik sudut. Nah, kita ganti A jadi O ya. Nah, O. Biar memudahkan. Nah, yang disebut di daerah di sini adalah dinamakan dengan daerah sudut. Daerah sudut. Nah, sudut yang kita buat ini kita kasih nama ya, sudut AOB. Pastikan ya titik sudutnya ada di tengah. Sekarang kita ganti lagi namanya, kita balik BOA. BOA. Ingat ya, titik sudutnya ada di tengah. Nah, ini ingat titik sudut. Titik sudut. Sudut O. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Masih ingat sudut tadi apa namanya? Daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang titik temu dan titik potongnya sama. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan membentuk ujung runcing atau lancip. Berikutnya sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat, mempertemukan dua garis yang saling tegak lurus. Selanjutnya sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut lurus yaitu yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan lurus, besarnya tepat 180 derajat. Nah, demikian penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Selamat belajar ya Soli, semangat, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.